Ada yang punya pensil? Kam. Mulai pelajaran buka cara melaksanakan yang pertama aku kardio Kadek Andika, Kadek Dwi Mahayana, Komang Sukma, Iwayan Edi, Imam Hajar, Imam Kadek Dwi Erawan, Kadek Eri Juniawan, Kadek Dwi Sastrawan, Kadek Nova, Kadek Prema, Kadek Salvia, Kadek Sugino, Kadek Wardana, Untuk Agus, Untuk Meka, Untuk William Sugeng, Untuk Yuda, Komang Yuli Adi, Komang Andika Pratama, Komang Dimas, Indonesia, Komang Sukma Aditya, Komang Wahyu Kusuma, Komang Bartika Putra, Maderino, Kutu Rimba, Kutu Rukia, jangan lupa Ini ada belum? Ini udah kan? Ini
Baik, mau perhatian semua. Sini Bapak akan menjelaskan tentang hasil dari penjelasan. Kalau perhatiannya, sini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Setia yang mana instalasi pemeliharaan. Mungkin kalian di sini apa sudah tahu apa itu AC? Apa itu AC? Air conditioning. Pengertian dari AC. Salah satu salah satu alat pengukur udara suhu ruangan. Bapak akan menjelaskan secara singkat. Jadi AC merupakan mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dalam udara pada suatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan berbagai kebutuhan. Nah, karena di Indonesia terdapat iklim atau cuaca yang panas, maka di Indonesia hanya diproduksi untuk mendinginkan ruangan saja. Untuk AC yang memanaskan ruangan itu hanya dapat terdapat di luar negeri saja, karena cuaca di luar negeri itu adalah cuaca salju, karena orang yang pada waktu tersebut akan membutuhkan suhu yang cukup hangat. Kemudian adapun komponen AC yaitu komponen utama, komponen pendukung, komponen yang disiapkan. Nah, yang mana komponen utama dan pendukung ini merupakan komponen yang sangat berbeda. Karena komponen utama jika AC tersebut tidak terdapat komponen ada komponen utama, maka AC tersebut tidak dapat beroperasi. Kemudian komponen pendukung di mana jika komponen pendukung itu tidak ada, maka AC itu akan tetap beroperasi walaupun tidak secara maksimal. Kemudian adapun komponen kelistrikan, di mana komponen kelistrikan ini untuk mengatur kelistrikan pada AC tersebut, baik kelistrikan untuk kompresor, kipas maupun sidang untuk lewat. Jika didaratkan pada misalnya pertama ini seperti organ tubuh pada manusia, jantung, otak, dan paru-paru. Sedangkan pendukung pada tubuh manusia di tangan dan kaki. Sedangkan komponen kelistrikan bisa seperti saraf pada manusia. Kemudian ada komponen pendukung yaitu kompresor. Karena kompresor ini bertugas sebagai sentral peredaran refrigeran atau freon ke semua komponen AC. Jika kompresor ini bekerja, maka freon akan dialirkan ke seluruh bagian AC. Selain itu, kompresor diciptakan menjadi dua zona tekan, yaitu zona tekan tinggi dan zona tekan rendah. Kemudian selanjutnya ada kondensor, yang mana kondensor ini merupakan alat sebagai penumpang kalor atau pembuang panas dengan menurunkan temperatur refrigeran
dan mengubah wujud refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Dalam proses pelepasan kalor, AC umumnya memanfaatkan udara sebagai medium pendingin. Panas dilepaskan keluar melalui bantuan mesin gas untuk mempercepat proses pelepasan panas pipa. Desain dengan bentuk buku dan dilengkapi dengan mesin. Nah, banyak atau sering kalau Bapak temui itu AC yang tidak pernah dilakukan untuk mendinginkan ruangan tersebut yang diinginkan oleh pemilik atau orang yang ada berada dalam ruangan. Kemudian dengan paman itu katup ekspansi atau pipa kapiler. Nah, pipa kapiler ini bertugas untuk mengurangi tekanan refrigeran serta mengendalikan laju aliran refrigeran ke evaporator. Fungsi lain dari pipa kapiler ini yaitu menghubungkan dua tempat dengan tekanan yang berbeda, yang mana dari tempat tekanan tinggi menuju tempat tekanan yang rendah. Sebelum melalui pipa kapiler, tekanan dari refrigeran yang tinggi akan diturunkan akibat penurunan tekanan ini. Suhu refrigeran juga ikut menurun. Di titik ini refrigeran menjadi suhu yang paling tinggi dan kemudian disalurkan menuju ke evaporator dan untuk menghasilkan udara dingin di suatu ruangan. Adapun komponen utama yang evaporator adalah uap. Evaporator ini adalah sebuah alat untuk menampung uap dingin yang dihasilkan melalui proses refrigeran. Yang mana jika kondensor itu mengembuskan udara panas, beda hanya dengan evaporator. Evaporator akan mengembuskan udara dingin untuk mendinginkan ruangan tersebut. Kemudian dengan power refrigeran, campuran zat yang nantinya akan masuk ke dalam ke pompa agar bisa membentuk sebuah sirkulasi dingin. Nah, Bapak pernah temui yang mana teknisi AC tersebut mencampurkan refrigeran dengan gas LPG. Menurut kalian itu benar apa salah? Jika refrigeran ini dicampur dengan gas LPG untuk mengisi AC tersebut. Meledak. Benar yang kalian katakan. Salahnya apa? Memang bisa untuk mengganti refrigeran tersebut, tetapi hal yang dilakukan akan berakibat fatal karena jika gas yang berada di dalam pipa AC tersebut bocor dan terjadi konsumsi listrik atau shock, maka akan terjadi kebakaran atau ledakan. Karena gas LPG tidak bisa untuk mengisi sirkulasi AC dan gas LPG tersebut banyak terdapat karat tidak seperti refrigeran. Hal ini akan menyebabkan AC tidak dingin karena tersebut ada pipa kapiler. Kemudian ada komponen pendukung yaitu strainer atau saringan. Nah, saringan ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh refrigeran dalam sistem AC. Kotoran yang lolos dari saringan strainer rusak dapat menyebabkan penyumbatan pipa kapiler. Akibatnya sirkulasi refrigeran menjadi terganggu. Biasanya kotoran yang menjadi penyumbat sistem pendingin seperti karat dan serpihan logam. Nah, ini bisa terjadi jika AC tersebut pernah diperbaiki atau pergantian kompresor karena karat yang terdapat dari hasil pengelasan. Tapi jika dari pabrik atau industri itu kemungkinan besar tidak, karena mereka menggunakan nitrogen sebagai untuk mengantisipasi terjadinya karat di dalam pipa tersebut. Komponen pendukung adapun akumulator. Akumulator ini berfungsi sebagai penampung sementara refrigeran cair dengan temperatur rendah dan campuran minyak
berubah evaporator. Selain itu, akumulator juga berfungsi untuk mengatur sirkulasi aliran bahan refrigeran agar bisa keluar masuk melalui saluran yang dapat di bagian atas akumulator menuju ke saluran sisa kompresor. Untuk mencegah agar refrigeran cair tidak mengalir ke kompresor, akumulator mengkondisikan wujud refrigeran tetap dalam wujud gas. Sebab ketika wujud refrigeran tersebut cair, maka kompresor pada AC tersebut akan rusak karena kompresor tidak bisa menerima bahan cair. Maka diberikanlah cairan dari refrigeran atau minyak yang lolos. Adapun minyak kumas kompresor. Nah, minyak kumas kompresor ini berguna untuk melumasi bagian kompresor agar tidak cepat aus karena gesekan. Selain itu, minyak kumas berfungsi juga untuk meredam panas di bagian kompresor. Sebagian kecil oli kompresor bercampur dengan refrigeran, kemudian itu bersirkulasi dalam sistem unit melewati kondensor dan evaporator. Oleh sebab itu, oli kompresor harus memiliki persyaratan khusus yaitu bersifat lumas. Akan terhadap peraturan ini dan memiliki titik yang jelas. Maka jangan keras sekali menggunakan minyak pada sedotan. Hal ini akan cepat membuat aus pada kompresor karena selain oli kompresor, oli tersebut tidak kuat untuk menahan panas. Kemudian selanjutnya itu kipas atau fan atau blower, yang mana komponen ini berfungsi untuk menghembuskan udara dingin evaporator. Fan atau kipas terletak pada bagian outdoor yang berfungsi mendinginkan refrigeran pada kondensor. Sebenarnya menghembuskan blower pada bagian indoor dan kipas pada bagian outdoor. Hanya saja untuk memudahkan karena keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Untuk membedakannya itu, jika blower itu berbentuk tabung dan memiliki sirip, sedangkan kipas pada umumnya itu memiliki sirip. Adapun komponen listrikan seperti termostator berfungsi untuk mendeteksi suhu udara ruangan dan suhu pada tempat evaporator. Nah, termostator ini terletak biasanya di pipa indoor atau pipa pada evaporator. Kemudian yang satu akan terletak pada hembusan AC indoor tersebut. Kemudian adapun resiko yang berfungsi sebagai penerima sinyal dari remote control, yang mana resiko remote ini akan menerima sinyal dari remote, yang mana jika orang atau pemilik menginginkan suhu yang mereka inginkan, maka respon ini akan menerima sinyal dari remote tersebut. Kemudian adapun komponen listrikan kapasitor, yaitu komponen ini bertindak sebagai tempat penyimpanan mata listrik untuk sementara. Selain untuk bertindak sebagai tempat penyimpanan listrik untuk sementara, kapasitor ini berguna juga sebagai start atau start lampu pada kapasitor pada kompresor. Adapun komponen listrikan itu memiliki peran yang penting karena merupakan tempat pengaman untuk motor listrik kompresor ketika beroperasi dalam kondisi tidak normal. Nah, selanjutnya adalah Bapak akan membagi tinggal pemeliharaan AC ini, yaitu pemeliharaan preventif, dan pemeliharaan korektif. Untuk pemeliharaan preventif, yaitu untuk melindungi AC atau
ini biasanya melakukan pembersihan pada filter saringan pada unit indoor dan sedangkan debu yang menumpuk. Biasanya pembersihan ini dilakukan jika sebulan sekali. Kemudian pemeliharaan preventif, yang mana pemeliharaan ini variasi dari pemeliharaan preventif, di mana komponen ditukar atau diganti sebelum menjadi rusak. Misalkan motor yang komponen pada motor itu roller, yang mana roller sedikit aus karena pemakaian, kemudian dilakukan pergantian. Padahal komponen tersebut masih bisa digunakan. Hal ini dilakukan pergantian karena untuk mengantisipasi komponen yang rusak selain komponen tersebut. Sedangkan pemeliharaan kolektif yaitu pemeliharaan yang dilakukan ketika komponen itu sudah rusak. Contohnya seperti kapasitor yang sudah rusak. Hal ini disebabkan karena umur pada kapasitor tersebut. Nah, adapun dampak perawatan AC dinamika. Yang pertama itu pemakaian listrik bertambah dikarenakan kompresor yang bekerja sangat keras dan memerlukan listrik yang sangat besar juga. Pendinginan ruangan yang terbuka dengan ruangan yang terbuka ini dikarenakan debu yang menumpuk pada evaporator dan kondensor. Terjadinya kerusakan pada spare. Nah, kerusakan pada spare itu contohnya seperti kapasitor pada evaporator karena lendir yang menempel yang membuat pipa pada evaporator itu menjadi karat dan pada akhirnya akan berubah. Kemudian terjadi kerusakan. Kemudian jika laju aliran udara masih kurang 10%, maka pemakaian listrik akan bertambah sebesar 20%. Dan walaupun proses pendinginan masih dicapai, tetapi cara yang diinginkan menjadi tidak sehat karena sirkulasi AC itu tidak sehat karena filter pada AC indoor masih tertumpuk debu dan akan menghembuskan debu-debu yang tidak dapat tersaring. Dampak perawatan AC secara terakhir yaitu memperpanjang usia AC sendiri atau tahan lama, memaksimalkan penggunaan AC, mengontrol suhu konsumsi listrik sesuai standar pemakaian daya listrik, dan terakhir menjaga higienitas kesehatan atau kebersihan udara dari debu yang menempel pada unit AC. Nah, setelah Bapak menjelaskan materi tadi, mungkin dari kalian ada yang bertanya? Tidak. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian buat tugas tahap-tahap pemeliharaan AC listrik. Saya jelaskan dari fungsi komponen AC tersebut. Ini aja ya. Oh, ini kan kamu sudah tes remote. Kalau dibilang remote ada kalau nggak lari ini ada sini. Dede. Ngobrol tuh aja. Lezir. Tapi ini mana jobsetnya mana? Ambil deh nanti kecil mana? Yang biru kemana? Yang biru ke outdoor. Yang ini. Yang ke samping dia paku ya kan ada paku baru tes gini ada tadi tes ada tes running baru counter
Sudah, ini sudah. Yang mana tuh beli? Ini sudah, itu kan ini. Ah, itu dah. Ini. Gue. Enggak satu aja. Mana ini? Ah, itu tuh. Jadi bukanya. Kan yang lain ini. Oke.